Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, apakah benar Yesus mempunyai Tuhan? Namun sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas kasih-Mu yang baru setiap pagi Tuhan, atas perlindungan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, dan juga atas pertolongan Tuhan yang begitu ajaib Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau buka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk itu mari Tuhan Roh Kudus datang dan urapi kami semua Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat-Mu, agar kami dapat lebih mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima pemberitaan firman Tuhan kita katakan amin. Sekali lagi, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Seringkali orang Kristen, yaitu para saksi Yehova maupun Arianisme, ataupun orang-orang yang di luar Kristen itu terus-menerus menyerang Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi mereka berusaha untuk mencari ayat-ayat yang mereka coba patahkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namun tentu saja mereka tidak berhasil menemukannya, karena kebenaran bagaimanapun ditutupi itu tetap sebagai suatu kebenaran. Kalaupun ada ayat-ayat yang mungkin kelihatannya bisa menunjang pendapat mereka, namun pastilah itu akan terjadi kontradiksi kalau kita melihat secara keseluruhan daripada isi Alkitab atau dalam konteksnya, ya. Salah satu ayat yang biasa dipakai oleh mereka yang menyerang Yesus adalah di Yohanes 20 ayat 17, ya. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya. Konteks daripada ayat tadi kita semua tahu bahwa itu pembicaraan atau perkataan yang Yesus katakan setelah Yesus bangkit. Ya, maka Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan ketika Maria Magdalena itu mengetahui bahwa yang berada di depannya itu adalah Yesus yang telah bangkit, maka dengan sukacita Maria Magdalena ingin memegang Yesus. Namun Yesus menolak dan mengingatkan bahwa Yesus masih dalam keadaan kudus. Ya. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Yesus akan pergi ke rumah Bapa yang ada di sorga. Inilah buktinya kalau di sorga itu semuanya harus kudus, sebab tidak mungkin yang berdosa bercampur dengan yang kudus. Inilah juga salah satu alasan saya menolak banyak kesaksian orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah pergi ke sorga dengan tubuh yang fana. Ya, jadi jemaat Tuhan harus berhati-hati di dalam mendengarkan kesaksian orang-orang. Dan buat saya itu bukan kesaksian, tapi penghujatan atau penghinaan terhadap Yesus. Ya, jadi kita harus lebih jeli dalam melihat berbagai perkataan orang. Ya. Kemudian dalam ayat tersebut, karena adanya perkataan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu, lalu ayat tersebut ditafsirkan bahwa Yesus itu mempunyai Bapa dan Allah. Jadi dengan demikian tentu Yesus itu bukan Allah, ya. Sebab
Kalau Yesus itu ada Allah, masa Yesus juga mempunyai Allah? Itu pertanyaan orang-orang yang memang tidak mengerti mengenai ayat di dalam Alkitab, ya. Pemikiran yang hanya mengandalkan ayat saja itu disebut ayat biah, ya. Jelas akan membuahkan penafsiran yang sesat. Itulah sebabnya seringkali saya mengingatkan atau saya katakan bahwa untuk menafsirkan suatu ayat kita harus melihat konteks, bahkan kalau perlu kita harus melihat secara keseluruhan daripada Alkitab. Itulah makanya disebut Alkitabiah. Artinya apa? Artinya apa yang kita tafsirkan itu tidak boleh berkontradiksi atau melawan daripada isi secara keseluruhan di dalam Alkitab. Ya, memang kalau kita lihat ada puluhan bahkan mungkin ratusan ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, baik itu tersurat maupun yang tersirat, ya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai apakah Yesus itu adalah Tuhan, maka dapat melihat di video-video yang saya yang lain, ya, yang saya beri judul apakah Yesus itu Tuhan, benarkah Yesus itu Tuhan, jawaban untuk saksi Yehua, jawaban untuk Zakir Naik, dan lain-lain, ya. Banyak sekali video yang telah saya buat yang membuktikan bahwa Yesus sama sekali tidak diragukan sebagai Tuhan dan Allah kita orang percaya, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat apakah ada suatu pernyataan di dalam kitab Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan atau mempunyai Allah, ya. Dan jawabannya pasti tidak pernah ada, ya. Saya berani memberikan garansi 1000% bahwa tidak pernah ada ayat satupun yang menyatakan hal tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena pada waktu itu Yesus belum menjadi manusia, belum berinkarnasi menjadi manusia. Waktu itu Yesus adalah Allah ataupun Tuhan, ya. Pernyataan bahwa Yesus mempunyai Tuhan itu memang harus kita lihat konteksnya, ya. Atau kita lihat grand design daripada Bapa yang ada di surga, ya. Jadi untuk lebih jelasnya juga, jemaat Tuhan yang terkasih yang ingin mengetahui apa itu grand design daripada Allah Bapa di surga, dapat melihat video saya yang lain yang saya beri judul fungsi dalam Allah Trinitas. Jadi Yesus yang memerankan anak Allah yang menjelma menjadi manusia atau berinkarnasi sebagai manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia. Dan kita semua tahu bahwa dan meyakini bahwa Yesus dalam posisi ini adalah 100% sebagai manusia dan juga 100% sebagai Allah. Namun dalam kehidupan sehari-hari Yesus memang lebih banyak menampilkan atau menampakkan sifat kemanusiaannya ketimbang sifat kealahannya, ya. Mari kita lihat bahwa ketika Yesus hidup di dunia ini, Yesus bisa merasa haus, bisa merasa lapar, bisa merasa lelah, bisa merasa takut, bisa merasa sedih, bahkan Yesus bisa menangis dan seterusnya. Itulah semua sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia, ya. Dan hal yang terpenting, Yesus tentu saja juga mengajarkan harus mempunyai Allah. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah, bagaimana menyembah Allah, dan seterusnya. Dengan demikian, maka jelas Yesus juga mempunyai Allah. Sebab tidak mungkin kalau Yesus mengajarkan sesuatu tentang Allah, namun Yesus sendiri tidak mempunyai Allah. Atau dengan kata lain, Yesus adalah seorang ateis.
Bukankah kita tahu bahwa kedatangan Yesus di dunia ini adalah untuk mengajarkan kepada manusia apa yang harus dilakukan oleh manusia kepada Allah dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap perintah-perintah Allah. Ya, kita tentu harus mengingat itu tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini. Sedangkan sifat kealahannya lebih banyak dipergunakan yaitu untuk membuat mukjizat. Ya, misalnya ketika Yesus merubah air menjadi anggur, ketika meredakan angin tofan atau angin sakal, menyembuhkan orang sakit, bahkan juga sampai membangkitkan orang mati, mengusir setan dan seterusnya. Dan hal-hal ini memang tidak akan mampu dilakukan orang biasa. Ya, jadi Tuhan Yesus tentu akan memisahkan mana yang dia harus lakukan sebagai manusia dan mana yang dia harus melakukannya sebagai Allah. Jadi kalau demikian, sejak kapan Yesus itu mempunyai Allah? Inilah pertanyaannya, ya. Untuk membahas mengenai Yesus mempunyai Allah, maka itu dapat kita bagi atas 3 fase. Yang pertama yaitu fase sebelum kematian atau kebangkitannya, atau dengan kata lain yaitu pada fase Yesus hidup di dunia ini. Ya, kita lihat di Mazmur 22 ayat 11. Kepadamu aku serahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Jadi berdasarkan ayat tadi, Yesus dikatakan sejak di dalam kandungan Bunda Maria itu dia sudah mengangkat atau sudah mempunyai Allah. Ya, jadi sejak Yesus masih jadi janin, Yesus dinyatakan sudah mempunyai Allah. Dan selama Yesus di bumi ini, seringkali juga Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Inilah salah satu juga ayat yang sering dipakai oleh penyerang Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Kalau Yesus Allah, masa Yesus berdoa kepada Allah? Ya, jadi memang kadang-kadang kita susah untuk memberikan pengertian kepada mereka yang otaknya memang sudah bebal, terutama mereka yang sudah menjadi sesat. Ya, jadi kalau Yesus berdoa kepada Allah Bapa, itu tentu kita harus melihat konteksnya. Apa itu konteksnya? Yaitu ketika Yesus atau grand design daripada Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia, maka Yesus itu harus datang ke dunia ini sebagai seorang manusia. Ya. Kemudian kita lihat juga ayat-ayat yang sering dipergunakan oleh penyerang Yesus, ya, misalnya di Yohanes 17 ayat 1 di mana Yesus berdoa di taman Getsemani. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, kalau kita membaca terus di dalam ayat-ayat selanjutnya, bahkan Yesus berdoa bukan hanya 1 kali, tetapi dia berdoa 3 kali. Demikian juga ketika Yesus akan membangkitkan Lazarus, dia juga selalu berdoa kepada Allah Bapa, yaitu di Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan kalau kita lihat atau kita cari di dalam kitab Perjanjian Baru, banyak sekali ayat-ayat yang memang menyatakan Yesus itu berdoa kepada Bapa sebelum melakukan suatu perkara. Ya, jadi itu tidak aneh bagi kita yang memang sudah mengerti isi daripada ayat. Ya, dan yang paling kontroversial atau yang paling menjadikan ancaman atau mereka yang sering mengancam orang atau mengecoh atau menghina orang Kristen atau menghina Yesus adalah ketika Yesus di kayu salib, ya, yaitu di Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau
meninggalkan aku. Ya, ayat ini sangat kontroversial dipakai oleh orang-orang yang memang tidak mengerti tentang ayat di dalam Alkitab, ya. Namun bagi jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan pengetahuan apa yang dimaksud dalam perkataan tadi, dapat melihat pada video saya yang lain, ya, yang saya beri judul Eli Eli lama sabachthani, ya. Banyak juga orang yang di luar Kristen mengatakan maka seorang Tuhan orang Kristen itu bisa mati, maka masa Tuhan orang Kristen itu ketika ingin mati berteriak-teriak memohon pertolongan Tuhan. Kalau dia Tuhan atau Allah, pasti dia dapat menolong dirinya sendiri. Ya, sekali lagi yang saya katakan, mereka hanya mencomot satu ayat, hanya melihat satu ayat. Mereka tidak mengerti ada banyak sekali ayat yang menunjang atau yang sangat menopang bahwa Yesus itu memang seorang Allah atau seorang Tuhan, ya. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, kita hendaknya jangan terpengaruh oleh orang-orang yang berpemikiran sesat seperti itu. Bahkan saya mau menambahkan bahwa Yesus tidak hanya mempunyai Allah ketika masih di dunia ini, tetapi juga ketika pasca atau sesudah kebangkitannya, Yesus juga masih tetap mempunyai Allah. Ya, jangan kaget jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Kita lihat yaitu yang dua fase setelah kebangkitannya. Di Yohanes 20 ayat 17 tadi, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, ayat di dalam konteks tadi yang baru saja saya bacakan adalah perkataan Yesus ketika baru bangkit dari kuburnya. Dengan jelas pula Yesus mengatakan bahwa Yesus akan pergi kepada Bapakku dan Allahku. Mengapa Yesus berkata seperti itu? Apa alasannya? Alasannya ialah bahwa walaupun Yesus sudah dibangkitkan, maka sifat kemanusiaannya dan kealahannya itu dia tetap masih ada. Buktinya adalah ketika dia ingin dipegang oleh Maria Magdalena, Yesus menolak. Ya, kalau Yesus bukan manusia, kalau Yesus adalah roh, berbentuk roh, tentu Maria Magdalena mungkin tidak bisa melihat Yesus, apalagi memegang Yesus. Jadi tentu ketika itu Yesus juga dalam keadaan seperti manusia, sehingga Maria Magdalena dapat melihat, dapat mengenali bahwa yang di hadapannya itu adalah Yesus, sang guru, ya. Sedangkan bukti kealahannya, Yesus dapat menampilkan diri dalam rupa lain, ya, kepada kedua muridnya. Kita lihat di Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ya, atau Yesus dapat menghilang di antara mereka berdua juga, ya, yaitu di Markus 16 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi kalau dia itu hanya seorang manusia biasa, tentu dia tidak bisa hilang, ya kan? Justru Yesus itu mempunyai natur keilahian atau kealahannya, sehingga dia dapat berada dimanapun yang dia mau, ya, tidak terbatas dengan tempat dan ruang, ya. Sedangkan bukti lain kemanusiaan Yesus itu dapat dilihat juga dalam beberapa ayat yang lainnya. Misalnya yaitu di Yohanes 20 ayat 27. Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya, jadi Yesus mempersilakan Thomas untuk menaruh tangannya
yang pada tangan Yesus yang berlobang tadi sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit. Demikian juga Yesus mempersilahkan Thomas untuk mencucukkan jarinya ke lambungnya. Jadi inilah bukti bahwa Yesus itu masih mempunyai sifat kemanusiaannya. Bahkan kalau kita lihat di kitab Lukas, keadaan tersebut lebih diperjelas lagi, yaitu di Lukas 24 ayat 39 sampai 43. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. 41. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 43. Ia, Yesus, mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi Lukas pasal 24 ayat 39 sampai 43 ini semua memperjelas. Yesus mengatakan, inilah tanganku, kakiku. Kalau setan atau roh itu tidak punya tangan, tidak punya daging dan tulang, ya. Sedangkan ini dapat kamu lihat, dapat kamu rebam. Peganglah kalau tidak percaya. Bahkan Yesus juga meminta makanan yang berupa ikan goreng. Kalau dia adalah roh, tentu dia tidak perlu makan ikan goreng, ya kan? Apalagi kalau dia juga adalah setan misalnya, ya. Jadi ayat tadi dengan terang benderang menyatakan bahwa Yesus walaupun setelah kebangkitannya sifat natur kemanusiaannya itu masih ada, ya. Bahkan juga saya mau katakan sekali lagi, tidak usah heran bahwa ketika Yesus ke surga pun kedua natur ini masih ada di dalam diri Yesus Kristus, ya. Kita lihat yang ketiga, yaitu fase setelah naik ke surga, ya. Untuk sifat kealahannya dapat kita lihat di Ibrani 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi tentang anak ia berkata, anak di sini maksudnya Tuhan Yesus, ia adalah Allah Bapa, ya. Tahtamu ya Allah. Jadi Allah Bapa mengatakan atau memanggil Yesus sebagai ya Allah, dan dia mempunyai tahta, ya, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutunya. Jadi ayat yang baru saja saya bacakan buat saudara dengan jelas menyatakan bahwa Allah Bapa menyatakan bahwa Yesus itu mempunyai tahta di mana? Yaitu di surga, dan sebutannya adalah Allah, jelas. Ya, jadi ini pasti Yesus mempunyai dua natur yang tadi saya katakan, yaitu naturnya sebagai kealahan atau keilahiannya. Lebih lanjut lagi di ayat 9 dikatakan, sebab itu Allah dipanggil lagi Yesus Allah, Allahmu, Allah Bapa itu telah mengurapi engkau. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah Yesus itu adalah utusan, Yesus itu adalah bukan Allah, bukan Tuhan, baca di Ibrani 1 ayat 8 sampai 9, terang benderang kok, jelas kok. Tidak perlu orang terlalu pintar untuk mengerti tentang ayat ini. Semuanya dalam bahasa yang jelas, ya. Mengerti kita, asal otakmu memang ada, ya. Tapi kalau otakmu itu sesat, ya jelas kamu tidak akan bisa mengerti apa yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah katakan, mereka akan menutup mata sehingga mereka tidak melihat, dan menutup telinga sehingga mereka tidak dapat mendengar, ya. Jadi jelas, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang, terutama orang Kristen,
ya itu saksi Yehova yang menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jelas dia juga sudah menyangkal perkataan Allah. Dia sudah menghujat Allah. Ya, kalau bagi jemaat Tuhan juga yang masih ingin mendapatkan informasi yang jelas, bisa melihat di video yang saya yang lain juga, yaitu yang saya beri judul siapa yang menyangkal Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, jadi saksi Yehova menyangkal. Ya, dia percaya bahwa Allah Bapa adalah Tuhan yang harus dihormati, yang harus diikuti. Nah, Allah Bapa di surga menyatakan atau memanggil Yesus sebagai Allah. Kenapa kalian tidak mengikutinya, membantahnya, atau bahkan sekarang mau menyangkalnya? Jadi buat saya ya jelas, para saksi Yehova itu pasti tidak akan diampuni, ya, akan pasti masuk dalam neraka. Demikian juga kalau kita lihat Yesus mempunyai Allah, ya. Misalnya di Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sebagai guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, jadi konteks daripada ayat yang tadi saya bacakan adalah perkataan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Ya, ada 4 kali perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia mempunyai Allah, tidak masalah. Ya, jadi sekali lagi kita tidak usah heran atau kita tidak usah langsung menyangkal kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai Allah. Ya, tidak usah. Memang itu benar, dan hal ini juga sudah kita buktikan. Dan yang terpenting adalah pengetahuan kita, bagaimana kita bisa mengcounter ya penyerangan mereka itu terhadap kita, ya. Jadi jelas Yesus walaupun di sorga tetap mempunyai 2 natur, yaitu natur Allah dan natur manusia. Sekarang kita lihat naturnya sebagai manusia di sorga. Kisah Para Rasul 17 ayat 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, jadi jelas ya, Yesus datang menghakimi manusia, kedatangan kedua kalinya yaitu untuk menghakimi manusia, bukan dalam bentuk roh seperti Allah Bapa misalnya atau Roh Kudus, tetapi Tuhan Yesus akan datang sebagai manusia atau seperti manusia, ya. Jadi sekali lagi bagi mereka yang mungkin tidak mengerti, ini kok ada masa iya sih Yesus akan datang, kan Yesus sudah mati, ya kan? Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat video saya yang lain yang saya beri judul Kemana Roh Orang Mati, ya. Dari sana nanti akan mendapatkan suatu pengetahuan, ya, atau pembahasan tentang hal tersebut. Jadi tubuh Yesus itu kalau ketika datang dari surga untuk menghakimi kita, sama seperti tubuhnya Nabi Elia atau Nabi Musa ketika mereka bertemu dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus di bukit. Sebab kalau tubuhnya beda, kalau bentuknya beda, maka kita semua tidak akan mengenali siapa yang datang itu, ya. Dan ayat lain yang menyatakan itu adalah misalnya kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, jadi jelas disebut Alkitab manusia Kristus Yesus. Ya, Yesus adalah kita tahu sebagai pengantara kita, dan ini hanya terjadi setelah Yesus naik ke surga. Peran Yesus sebagai pengantara manusia ini akan berlangsung selama-lamanya, selama masih ada manusia yang hidup di bumi dan berdosa, maka Yesuslah yang menjadi pengantara orang percaya. Dan Alkitab mencatat bahwa
pengantara manusia itu haruslah manusia juga, ya. Sebab jika pengantara itu roh, maka sekali lagi manusia yang hidup di bumi ini tidak bisa bertemu dengan Yesus atau mengenali Yesus. Maaf. Jadi kesimpulannya ialah bahwa Yesus sebelum berinkarnasi, maka Yesus adalah Allah. Yesus tidak mempunyai Allah, ya, sebab dia sendiri itu adalah Allah. Nah, ketika Yesus itu bereinkarnasi menjadi manusia, maka sifat natur ini yang dua itu akan terbawa terus sepanjang masa atau selama-lamanya. Itulah sebabnya maka Alkitab mencatat bahwa Yesus mempunyai Allah walaupun setelah kebangkitannya maupun setelah di surga, ya. Demikianlah pembahasan mengenai apakah Yesus mempunyai Allah. Mudah-mudahan pembahasan ini menambah wawasan kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Namun sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memberikan pengetahuan kepada kami semua bahwa Engkau memang mempunyai Allah, sehingga kami dapat menjawab kalau ada pertanyaan yang diarahkan kepada kami. Biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus terus berbicara walaupun hamba-Mu sudah selesai berbicara, agar pengetahuan dan isi hati Tuhan itu dapat kami terima seutuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama kita ucapkan atau kita katakan amin, ya. Jadi sebelum mengakhiri, mari kita memuji Tuhan kembali.